Halo guys semua, kali ini kita akan membuat video PU yang berjudul Naskah Akademik Pilar dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, kenal ini, nama aku Yoga Pangestu, di sebelah kiri aku ada Nur Haliza, dan di sebelah kanan aku ada Ardita Esti Ramadhani. Selamat menyaksikan ya guys. Dalam proses pembuatan undang-undang atau peraturan daerah di Indonesia, naskah akademik adalah dokumen penting yang berisi kajian mendalam sebelum sebuah aturan dibuat. Dokumen ini memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun memiliki dasar yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, daftar isi berisi A. Definisi naskah akademik, dasar hukum, landasan pembentukan, latar belakang, mekanisme, sistematika penyusunan, prinsip penyusunan, fungsi, tantangan dalam penyusunan, serta kesimpulan. Definisi naskah akademik. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik adalah dokumen hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dokumen ini membahas pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU atau Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut Jimli Asidik, sebuah naskah akademik harus menelaah 3 persoalan substansi, yaitu 1. Mampu menjawab pertanyaan mengapa diperlukan peraturan baru. 2. Lingkup materi kandungan dan komponen utama peraturan. 3. Proses yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan naskah akademik. 3. Pedoman penyusunan naskah akademik oleh Badan Keahlian DPR Republik Indonesia. Landasan pembentukan. Yang pertama, landasan filosofis, memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, landasan sosiologis, menggambarkan fakta empiris, masalah, dan kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian yang terakhir, landasan yuridis, memberikan urgensi hukum mengenai pembaruan atau perbaikan peraturan yang sudah ada agar tetap selaras dan memenuhi tuntutan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Belakang naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Mewujudkan cita-cita hukum. 2. Demi tercapainya asas-asas pembentukan peraturan yang baik. 3. Efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, banyaknya peraturan perundang-undangan yang diuji material atau judicial review. Mekanisme. Pertama, tahap persiapan penyusunan naskah akademik yang terdiri dari pembentukan tim penyusunan naskah akademik dan pengumpulan data dan informasi, penyusunan agenda dan pembagian kerja serta persiapannya. Kedua, tahap pelaksanaan penyusunan naskah akademik yang terdiri atas penyusunan kerangka rancangan naskah akademik dan penyusunan rancangan naskah akademik. Ketiga, diskusi publik terhadap rancangan naskah akademik yang terdiri dari menginformasikan rancangan naskah akademik dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Keempat, evaluasi rancangan naskah akademik yang terdiri atas inventarisasi masukan dan menampung masukan-masukan yang dianggap berguna ke dalam rancangan naskah akademik. Kelima, penetapan atau finalisasi rancangan naskah akademik. Keenam, memberikan naskah akademik kepada lembaga legislatif untuk dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya adalah sistematika penyusunan. Pada bab 1 berisi pendahuluan, latar belakang identifikasi masalah, tujuan, dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Bab 2, kajian teoritis dan praktis empiris, memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian, pada bab ketiga berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Materi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Kemudian, bab keempat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Materi tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Kemudian yang kelima, bab kelima, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang-ruang lingkup materi muatan. Berisikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Kemudian yang terakhir yaitu bab ke-6 yaitu penutup, terdiri atas subbab simpulan dan saran. Prinsip penyusunan naskah akademik yang pertama adalah objektivitas, yang berarti berdasarkan penelitian yang valid. Yang kedua adalah keterbukaan, yang berarti melibatkan partisipasi publik.
Yang ketiga, kebermanfaatan yang berarti memberikan solusi hukum yang nyata. Dan yang terakhir adalah konsistensi, yaitu sesuai dengan sistem hukum nasional. Fungsi naskah akademik. Fungsi naskah akademik adalah menjadi tolak ukur ilmiah, yaitu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan peraturan. Kesimpulan, naskah akademik adalah dokumen ilmiah yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Penyusunannya harus objektif, terbuka, bermanfaat, dan konsisten. Namun, masih terdapat tantangan seperti minimnya penelitian dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang sistematis agar regulasi yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.